Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar Asghaf Universitas Islam Sukoharjo yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita simak salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'ati dzalikal bab aw ihfadha. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika engkau mampu, maka raihlah atau menjaga pintu tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya kedudukan orang tua di dalam ajaran Islam, sehingga kita wajib untuk menaati dan meletakkan birrul walidain sebagai bagian dari kehidupan kita. Ada sebuah kisah menarik dari seorang remaja dari Bandung. Ia hidup dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya hanya seorang sopir angkot. Karena itu ia kepingin membahagiakan orang tuanya. Dia kepingin memuliakan orang tuanya. Cara yang dia lakukan, dia benar-benar belajar agar dia mampu menunjukkan prestasi, sehingga harapannya untuk menjadi seorang pengusaha tambang benar-benar terwujud. Ia belajar habis-habisan karena orang tuanya tidak mampu. Selain dia belajar, dia tetap ta'zim, dia tetap patuh kepada orang tuanya. Namun nasib berkata lain. Ketika selesai sekolah menengah atas, dia mendaftar salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung. Dia tidak lolos melalui jalur prestasi, sehingga dia tidak bisa menyenangkan orang tuanya. Ada rasa di mana perasaannya serba tidak enak, tidak nyaman, karena tidak bisa membuat orang tuanya tertawa. Karena jalur prestasi setidaknya bisa meringankan kedua orang tuanya. Namun orang tuanya ini luar biasa. Dalam bahasa Jawa istilahnya adalah bongbong. Nak, kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu bersedih. Bapak sudah siapkan syarat persiapan finansial untuk kuliah kamu. Kalau kamu tidak diterima di jalur prestasi, sudah, kamu masuk di jalur reguler saja. Dia daftar, dia mengikuti ujian, nasib berkata lain. Ternyata dia juga tidak diterima. Habislah harapan si anak itu. Tetapi orang tuanya ini luar biasa. Dia pun kepingin memuliakan anaknya. Ya takrimul aulad. Lalu dia berkata, tidak usah khawatir, kalau jalur reguler kamu tidak diterima, masih ada satu jalur lagi, non reguler. Sudah, kamu daftar,
ini uang sudah bapak siapkan. Ternyata uang yang disiapkan oleh orang tuanya itu adalah uang dari hasil penjualan sepeda motornya. Dia kumpulkan bertahun-tahun, dia bisa beli motor. Hanya dalam waktu 3 bulan motor itu kemudian dia jual untuk mempersiapkan anaknya masuk kuliah. Orang tuanya juga membesarkan hati anaknya. Nah, barangkali ini adalah cara Allah untuk mewujudkan cita-citamu. Kamu gak usah bersedih. La tahzan, don't be sad. Tapi anaknya ini kasihan sama orang tuanya. Tidak, Pak. Saya akan bekerja. Nanti kalau saya dapat penghasilan, saya akan kuliah. Pilihan anaknya adalah menjadi sopir pribadi. Bapaknya sopir angkot, anaknya sopir pribadi. Setiap kali dia datang ke rumah juragannya, pagi sekali mobil sudah dalam keadaan bersih. Nah, setiap pagi itu pula sang juragan itu bingung. Ini mobil sudah bersih, tapi driver saya kok tidak ada. Ia cari sana sini, ternyata si driver ini sedang berada di kamarnya dan tengah menjalankan sholat duha. Si juragan ini terenyuh, ya Allah, saya yang sudah berlimpah kekayaan jarang sholat duha. Ini driver saya luar biasa, masih muda, taat beribadah. Setiap kali perjalanan dari Bandung ke Jakarta dalam keadaan macet, si driver ini tidak bertanya, siang ini kita berhenti di mana, makan di mana. Tapi si driver muda ini selalu bertanya kepada juragannya, kita berhenti di masjid mana, apa tidak sebaiknya kita sholat dulu, karena perjalanan hingga Jakarta cukup macet. Ini membuat si juragan semakin kagum dan salut. Lalu dia bertanya, kenapa kamu jadi seorang driver? Cita-citamu apa? Lalu si driver muda ini menjawab dengan polos, saya dulu kepingin masuk kuliah menjadi mahasiswa, tapi takdir berkehendak lain, saya tidak diterima di jalur prestasi, tidak diterima di jalur reguler. Ya sudah, saya kasihan sama bapak saya. Spontan si juragan itu mengatakan, nak, pagi sampai sore kamu mengantar bapak, malamnya kamu kuliah, seluruh biaya kuliah aku yang akan biayainya. Jamaah sholat duhur rahimakumullah, siapa sebenarnya juragan ini? Juragan ini adalah seorang pengusaha tambang, dan hingga usianya 50 tahun dia belum dikaruniai anak. Saat itu pula kemudian si driver itu diangkat sebagai anak asuhnya. Dia sekolahkan 5 tahun selesai, kemudian dia pekerjakan di kantornya mulai dari level bawah, karena dasarnya anak ini adalah anak yang solih. Satu persatu dari unit 1 hingga unit terakhir dia lewati, dan di usianya ke-60 juragan ini kemudian menyerahkan roda kepemimpinan perusahaan itu kepada anak angkatnya yang sekaligus dulu pernah menjadi drivernya. Dan di saat si driver muda ini sudah diangkat menjadi seorang direktur perusahaan tambang, dia sadar, dia menangis ketika membaca satu persatu pelamar pekerjaan. Dia buka CV-nya, di situ ada fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri Bandung yang dulu dia impikan. Dia teringat kata bapaknya, nah, mungkin ini adalah cara Allah untuk mewujudkan cita-citamu. Akhirnya cita-cita itu terwujud dengan cara yang lain. Jamaah sholat duhur rahimakumullah, barangkali inilah
sebuah kisah yang menginspirasi kita bahwa birrul walidain, senantiasa taat kepada orang tuanya, ingin membahagiakan orang tuanya, memuliakan dan mensejahterakan orang tuanya, Allah akan memudahkan segalanya. Harapannya dipenuhi dan sekaligus dia tetap konsisten menjadi pribadi yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.